Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakaratu wa tadhkira wal ifade wal istifade wal hath 'ala tawassul bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalal ala khairin min dunya wa rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-mufassir Syekh Muhammad al-Utsaimin rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi wa sa'ir salihin fi al-amin tafsir safat tafasir al-anqal surat Al-Imran ayat 169. Tafsir. At-tafsir ada tafsirannya. Wala tahsabanna, dan sungguh janganlah engkau menyangka alladzina qutilu fi sabilillahi amwata, bahwa orang-orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati semua, meninggal semua. Ay la tadunanna alladzina istashhadu, ay yakni la tadunanna, sungguh jangan menyangka, menduga, alladzina kepada orang-orang istashhadu yang dimatikan syahid. Siapa alladzina? Fi sabilillah, di jalan Allah, lillahi dinihi, untuk mengagungkan agama Allah. Amwatan itu mati semua, meninggal semua. Jazakumullah khairan. Matur suwun. La yahussuna, mereka tidak merasa, wala yatana'amuna, dan mereka tidak mendapatkan kenikmatan. Bal ahya'un, bahkan mereka itu adalah orang-orang yang hidup. Bahkan gini ya, entah di mana tadi saya baca itu. Saya baca itu bahwasanya orang yang menunjukkan dalam kebaikan itu seperti orang yang syahid. Orang yang menunjukkan kebaikan itu seperti orang yang syahid. Entah di tafsir Jalalain atau mana tadi, atau di Mukhtasar Ihya, lupa. Itu orang yang menyampaikan kebaikan, mengajarkan agama, itu seperti orang yang syahid. Karena wadifah seorang ustadz, wadifah seorang kiai, seorang ulama itu adalah menjaga agama dengan menyampaikannya. Sama dengan orang-orang yang jihad fisabilillah. Sama, taruhannya nyawa juga. Di sebagian tempat ngajar-ngaji itu taruhannya nyawa. Berhadapan dengan yang hitam-hitam ini. Terus terkadang juga ya memang sama. Jadi orang yang mengajarkan agama itu fasilitas di hadapan Allah seperti orang yang sahih. Makanya ada juga sebagian dari guru kami, ada salah satu guru kami itu di kampung ngajar ngaji. Ngajarnya itu fa'ala yaqulu fa'lan, mukhtasar jiddan, bukan mukhtasar jiddan, jurumiyah. Terus yang dibaca Nadzam Burda, terus Ta'limul Muta'allim, Bulughul Maram, ya kitab-kitab yang biasa dibaca di pondok-pondok. Beliau itu konsentrasinya ngajar. Terus kalau siang petani punya kambing ditaruh di lapangan sama punya sawah. Pas giliran beliau meninggal, kita belum tahu. Belum tahu tahun berapa itu beliau meninggal. Selang 5 tahun istrinya meninggal. Istrinya meninggal, mau dimakamkan di sebelahnya, di belakangnya. Suami istri biar jadi satu. Pas digali, maksud kita ini sebagai murid-murid itu ditaruh di
Bunyai dimakamkan di belakang kiai aja, makmum sama. Pas digali ternyata kiai itu masih tetap utuh setelah 5 tahun. Kafan-kafannya sama tubuhnya seperti orang tidur. Jadi orang tidur seperti orang mayit baru dikafani sama kafan-kafannya utuh. Padahal sudah 5 tahun. Saya pulang dari Mekah 2012, bunyai saya meninggal, dimakamkan di belakang kiai itu utuh. Padahal kiai kampung, orang ya, siapa yang ngira beliau itu waliullah? Tapi binisbat kalau melihat penjelasan tersebut, orang yang paling giat mengajarkan agama di kampung itu, di wilayah itu adalah beliau. Sampai kadang tengah malam ngajar Riyadhus Shalihin, Tafsir Jalalain, ya petarung tunggal ya. Pada saat itu belum ada yang ngajar ngaji, jadi beliau ngajar ngaji sendiri sama dengan petarung tunggal, jihad sendiri. Itu bahkan ketika beliau meninggal kita adakan haul, tidak ada orang kampung kecuali mereka mengaku sebagai murid. Masya Allah. Alhamdulillah guru-guru kita adalah wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gurunya wali biasanya muridnya jadi wali. Kalau gurunya wali, muridnya biasanya jadi murid-muridnya juga jadi wali. Murid-muridnya jadi wali. Awas kalau nggak jadi wali sampai. Kita punya guru. Kita waktu dulu ngaji itu biasa-biasa aja. Tapi ternyata setelah 5 tahun jasadnya utuh. Ya orang mau gali kuburnya diganti sama makam baru, mayat baru ya sungkan. Seperti Abu Yazid Muhammad utuh juga. Di Mekah itu makam itu seperti bangunan perkamar kayak gini. Jadi bangunan itu kayak gini nih dicor ya. Satu mayat. Satu lubang satu mayat. Ya, mungkin segini nih. Nah, ini satu mayat. Jadi kalau ada orang meninggal, pasirnya diambil, mayatnya dimasukkan, dikubur lagi. Nah, untuk mengetahui jasadnya itu masih ada apa tidak, itu yang tukang jaga kuburannya itu, penjaga makam. Itu beliau itu pasirnya itu entah dicium, entah dijilat, itu masih ada rasanya. Rasa mayat mungkin. Masih ada rasanya. Kalau masih ada baunya, berarti di dalam masih ada mayatnya. Karena apa? Ketika kena sinar matahari, itu dibawa panas, sumuk panas menimbulkan uap. Uapnya itu mengandung gelembung air, sehingga berpengaruh pada rasa di pasir yang paling atas. Gitu. Ketika sudah dicium atau dijilat kok tidak ada rasanya, berarti mayatnya sudah habis. Dengan penelitian seperti itu sehingga ada mayat baru dimakamkan di tempatnya Abu Yazid Muhammad. Ketika digali masih utuh, seger. Dan masa hidup beliau memang ancamannya nyawa. Di Mekah itu baca Dalailul Khairat, taruhannya nyawa. Dianggap musyrik. Di rumah kalau ada Dalailul Khairat, ketahuan kepolisian, hukumannya mati. Dulu kata guru-guru kita sendiri. Jadi untuk pejuang Ahlussunnah wal Jamaah pada waktu itu ya Abu Yazid Muhammad. Jadi ya, siap mati, petarung tunggal juga. Sampai salah satu dari ulama Saudi ada yang menyatakan bahwasanya Abu Yazid Muhammad dianggap musyrik, darahnya dianggap halal. Kalau halal darahnya berarti boleh dihukum mati. Sampai beliau ke Indonesia, dakwah ke Indonesia. Alhamdulillah, karena beliau orang baik dan manhaj beliau betul, sampai beliau kembali lagi dan mengajar lagi di Mekah. Mudah-mudahan kita punya semangat seperti guru-guru kita semua. Amin Allahumma. Wala tasabbanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan, jangan. Ay la tadhunul ladzina istushidu
yang dimatikan siapa ladina fi sabilillah di jalan Allah bila ini amwatan itu mati meninggal semua la yusununa bal ahya'un bahkan mereka hidup inda rabbihim di sisi Tuhan mereka yurzakuna mereka diberikan rezeki. Jadi kebutuhan gizinya disuplai sama Allah. Makanya jasadnya utuh. Andai kata gizinya tidak dipenuhi, maka semakin kecil, semakin kurus, semakin habis. Tapi ternyata tidak, masih utuh. Yakni balhum akan tetapi mereka alladzina qutilu ahya'un itu hidup bersama mutana imuna mendapatkan nikmat semua fi janan apa jinan? Janan ya. Sifaul jinan apa janan? Jamaknya jannah apa? Hah? Jinan. Ya. Fi jinan ya, fi kasr jim. Jinanul khuldi insyaallah. Insyaallah. Coba nanti dilihat. Fi jinanul khuldi di surga-surga tempat keabadian. Yurzakuna mereka diberikan rezeki min naimia dari kenikmatan surga jinan. Ghuduwan di waktu pagi, wa asyian dan waktu sore. Kalau berkata Syekh Wahidi al-Asah, ada yang benar fi hayati syuhada dalam hidupnya para syuhada, ma yang perkara ruya yang diriwayatkan Muhammad, ani Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anna arwahahum dari sesungguhnya rohnya para syuhada fi ajwafit tuyuri di dalam beberapa perut burung-burung khudrin yang hijau. Wa anna dan sesungguhnya mereka syuhada yurzakuna diberikan rezeki sama syuhada wayu kaluna dan diberikan makan wayu tanah amuna dan diberikan kenikmatan siapa syuhada farihina. Ini mereka tidak sedih. Orang-orang yang mati syahid itu tidak mengenaskan ya. Orang-orang yang mati syahid itu tidak mengenaskan, tapi mereka farihin, sebuah kebanggaan, kebahagiaan. Farihina mereka bahagia bima dengan perkara ata yang diberikan atahum kepada mereka sebab Allah min fadlihi dari anugerah Allah. Mereka berbahagia disebabkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dari anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ai yakni hum adapun mereka asyhada muna'amuna itu diberikan kenikmatan semua fil jannati di dalam surga. Farihuna mereka bahagia bima dengan perkara hum yang mereka asyhada di dalam jannah. Fil jannati farihuna bima hum fihi. Bima disebabkan perkara yang mereka bersyukur di dalam minan ni'ami minan nikmati dari kenikmatan wal ghibtati dan ghibtah. Ghibtah itu iri yang baik ya, bagian. Wa yatabshiruna dan diberikan kabar gembira wa yatabshiruna dan wa yastabshiruna dan memberikan kabar gembira wa yastabshir wa yastabshiruna dan memberikan kabar gembira sama syuhada, memberikan kabar gembira billadzina terhadap orang-orang lam yalhaqu yang belum menemui siapa alladzina bihim terhadap asyuhada. Sebagaimana cerita kemarin, salah satu syuhada itu ditanya sama Allah bagaimana kamu, terus dia mengajukan kepada Allah Subhanahu wa taala agar
orang-orang yang masih hidup dikasih cerita tentang kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepada para syuhada, agar mereka semangat berjihad, agar mereka tidak terprovokasi oleh orang-orang munafik. Akhirnya turun ayat ini. Jadi ada ayat yang turun berkat tuntutan orang yang sudah meninggal, yaitu ayat-ayat menjelaskan lam yalhaqu bihim min khalfihim, dari belakang mereka asyhada, ayastabsyiruna, yang memberikan kabar gembira sama syuhada, bi ikhwanin, terhadap teman-temannya asyhada, al mujahidina, yang berjihad semua, alladzina, itu orang-orang lam yamutu, yang belum meninggal, siapa alladzina fil jihad, di dalam jihad, bima, diberikan kabar gembira, bima, dengan perkara saya kununa, yang akan ada siapa alladzina lam yamutu alaihi, atas ma, ba'dal mauti, setelah mati. Inistushidu, apabila dimatikan syahid siapa alladzina lam yalhaqu bihim fahum lidzalika farihuna mustabsyirun. Fahum, adapun mereka para syuhada, lidzalika, dengan hal itu, dengan semangatnya alladzina lam yalhaqu bihim farihuna, bahagia, fahum lidzalika farihun. Ini setuju. Fahum, maka adapun mereka alladzina lam yamutun lidzalika, karena hal itu akan dijamu ketika mereka telah mati syahid, farihuna, bahagia siapa alladzina lam yaqu, mustabsyaruna, diberikan kabar gembira siapa alladzina lam yaqu, Allah khaufun, agar tidak ada rasa takut, alaihim, atas alladzina lam yalhaqu, walahum, dan tidaklah mereka alladzina lam yalhaqu yahzanuna, itu bersedih, agar mereka tidak takut dan tidak bersedih. Aneh, mati seneng ya, mati kok seneng, padahal sate enak ya, gulai enak, rawon enak, makanan-makanan, buah-buahan enak, tapi kok mati seneng. Karena di balik kematian itu ada jamuan-jamuan yang lebih menyenangkan. Yakni bi'an la khaufun, bi'an, dengan sekiranya agar tidak ada rasa takut, alaihim, atas mereka alladzina lam yalhaqu fil akhirati, di akhirat, walahum yahzanun, dan tidaklah mereka itu orang-orang yang bersedih, ala mufaraqatil dunya, atas berpisah dengan dunia, li'annahum fi jannatin na'im, karena sesungguhnya mereka itu di surga tempat kenikmatan. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Yastabshiruna, berbahagia siapa alladzina asyhada bi ni'matin, dengan kenikmatan minallahi, dari Allah, wa fadlin, dan dengan anugerah, wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah la yudhi'u, tidak menyanyiakan siapa Allah ajral mu'minina, kepada pahala orang-orang mukmin. Akada, menguatkan siapa Allah istibsyarahum, pada membahagiakan mereka syuhada, lihat kura, supaya menyebutkan siapa Allah ma, pada perkara ta'ala yang berhubungan akada istibsyarahum, liyadhkura ma ta'allaqu bihi minan nikmati wal fadli wal minal nikmati wal fadli. Akada, menguatkan siapa Allah istibsyarahum, pada dibahagiakannya asyhada,
liyadhkura ma ta'allaqa bihi minan nikmat wal fadl, agar Allah menyebutkan perkara yang ada hubungannya dengan mati syahid tersebut dari berupa kenikmatan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal makna adapun artinya yafrahuna bima habbahumullahu ta'ala min ajli karamatihi wa bima asbahu alaihi min al-fadl wa jazil thawab. Yafrahuna bima habbahumullahu ta'ala min ajli karamatihi. Allah Subhanahu wa taala, mereka bahagia dengan perkara yang Allah senangkan untuk mereka dari agungnya kemuliaan-kemuliaan, dimuliakan oleh Allah, agungnya kemuliaan. Wa bima asbahu alaihi minal fadli, dan dengan anugerah yang dituangkan oleh Allah terhadap mereka. Wa jazil sawabi, dan besarnya pahala. Gak usah takut mati syahid, dijamin beres. Sampai ada cerita itu, ada cerita salah satu sahabat itu nggak tampan, tidak tampan, gurau sama Rasulullah. Ditanya, sudah nikah belum? Iya. Siapa yang mau sama saya ya Rasulullah? Tanya beliau. Terus kemudian karena beliau itu orang baik, Rasulullah sayang sama sahabat tersebut. Akhirnya Rasulullah melamarkan seorang wanita, dan wanita itu cantik. Dilamarkan untuk orang ini, untuk sahabat yang satu. Sahabatnya tidak tampan. Terus kemudian orang tua dari perempuan itu mengiyakan. Terus perempuannya juga rela. Bagaimana saya tidak rela? Wong yang melamarkan orang itu adalah Rasul. Pasti apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah yang terbaik. Akhirnya betul dinikahkan. Sampai si laki-laki itu, ya gimana, kamu rela nikah dengan saya? Oh enggak cakep, enggak tampan. Kalau tampan kan enggak usah ditanya ya. Tampan uangnya banyak, enggak usah ditanya. Terus akhirnya wanita itu jawab, ya ridho, rela dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Akhirnya akad nikah. Pas mau malam pertama ada panggilan jihad, langsung pamit. Si suami ini langsung pamit berjihad, dan beliau mati syahid. Orang nggak laku nikah, ya, nggak laku nikah karena tidak tampan. Terus dia dapat perhatian dari Rasulullah, tersanjung apa enggak? Terus dilamarkan, yang melamarkan Rasul, dinikahkan oleh Rasul dengan wanita yang sangat cantik. Jadi dengan kebaikan-kebaikan seperti ini, imannya semakin kuat. Dan komitmen untuk membela agama juga semakin kuat. Akhirnya setelah dinikahkan, pas malam pertama sudah ada panggilan pamit kepada istrinya, dan sama istrinya diikhlaskan kalau memang itu atas perintah Rasulullah SAW. Terus dia berangkat jihad, meninggal dunia. Siapa namanya? Sulit begini. Ya, sulit. Istrinya enak, istri dari ahli surga, istri dari syuhada. Kira-kira ditanya tuh, pengen nikah lagi enggak? Gimana jawabnya? Ya lihat nanti nikah lagi nggak setara dengan yang Julaibib. Berarti levelnya level di bawah Julaibib. Ya mungkin nggak tahu, malam dilihat aja riwayatnya, cari namanya siapa?
Enggak, yang perempuannya itu. Cari di status sahabat-sahabat nikah lagi apa enggak itu. Coba dicari, dikejar. Sepeninggal Julaibib nikah lagi apa enggak? Tapi dalam Islam itu ya tidak masalah kan ya? Tidak masalah. Tidak terus nikah lagi tidak masalah. Janda nikah lagi tidak, bukan aib loh, bukan aib. Bukan aib. Ini ngaji ya, ini ngaji. Sampai mana? Sampai Julaibib. Ya Fir'auna bima habballahu ta'ala min adimi karamati wa bima asbabu alaihi min al-fadli wa jazili thawab wa ni'mat fa ni'matu mastahaqu hu bito hati fa ni'matu adapun kenikmatan maya itu perkara istahaqu yang maha siapa syuhada kepada ma bito atihim disebabkan taatnya para syuhada wal fadlu adapun keutamaan maya itu perkara zat yang melebihi apa mau yang menambahi apa mau kepada syuhada minal mudha'afati dari berlipat ganda minal ajri dari pahala fil ajri di dalam pahalanya berlipat ganda mestinya dapat pahala 1000 dikasih 2000 dikasih lebihan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina orang-orang istajabu yang memenuhi apa? Memenuhi panggilan siapa alladzina lillahi kepada Allah wa Rasul dan Rasulullah min ba'di ma asabahumul kurh min ba'di ma asaba dari setelah menimpa kepada mereka apal kurhu luka. Ayat yakni alladzina orang-orang atau yang taat siapa alladzina Allah kepada Allah atau dan taat siapa alladzina Rasulullah kepada Rasulullah SAW min ba'di ma nala dari setelah mendapatkan atau menimpa kepada mereka apa al-jirahu luka yauma Uhud di perang Qala berkata sahabat Ibnu Katsir wa zakana yauma hamra wa ada benar ini karena ada apa ada yauma hamra yaitu di perang Hamra il Asad. Wadal kada benar itu anal musyrikina sesungguhnya orang-orang musyrik lama asabu ketika mereka mendapatkan ma asabu yang mereka dapatkan dari mukmin dan orang mukmin karau rajina karau mendorong siapa al musyrikin rajina ila biladihim karau apa karo karo rajina ila biladihim summa nadim karo ulang-ulang kembali siapa al musyrikin rajina pulang-pulang semua ila biladin kepada negara mereka al-musyrikin Sumanadimu kemudian menyesal sama musyrikin 5 karena apa la tamam tidak menyempurnakan siapa musyrikin ala ahli Madinati atas aliman. Kenapa kemarin pas menang gak dihabiskan aja sekalian orang Madinah ini? Kita kejar sampai ujungnya sampai habis. Kok kita terus pulang? Menang langsung tahu gitu kita habiskan biar gak ada perlawanan lagi. Wajal dan menjadikan sebab musyrikin kepada Al-Madinah pada Al-Fasilata pada pemisah perang pemisah maksudnya udah terakhir tidak ada serangan lagi setelah itu
siapa yang menang, siapa yang kalah, biar jelas. Wajalu al-fasilah, orang yang menentukan. Falamma balagha, maka ketika sampai dari kali itu bahwasanya orang-orang musyrikin menyesal, pengen kembali lagi ke Madinah untuk menghabiskan umat Islam, ya, Rasulullah kepada Rasulullah SAW nadaba, mengutus sahabat Rasulullah SAW al-muslimin kepada orang-orang Islam ila dhihabi, untuk berangkat, wara'ahum, di belakang mereka al-musyrikin, liyuraqiba, akan menakut-nakuti siapa Rasulullah kepada al-musyrikin, wa yuriya, dan akan menunjukkan siapa Rasulullah kepada musyrikin, an-nabi kuwah, bahwa sesungguhnya di dalam al-muslimin kekuatan, terdapat kekuatan, wajaladan dan